Go. What? Yes. Bagi kamu yang berjiwa petualang, tentunya ini adalah film yang sangat cocok. Ya, Anaconda 2 dirilis pada tahun 2004 yang berlatar belakang hutan Kalimantan. Di scene pertama, film diawali dengan datangnya rombongan tim peneliti dari Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jack. Tim peneliti ini bertujuan untuk mencari bunga yang disebut Pareminia immortalis, yang mana mereka yakini bunga tersebut dapat digunakan sebagai obat awet muda. Welcome to Borneo. Thanks. Malam harinya, mereka mencari orang yang bernama Jinsun untuk membantu mereka memasuki hutan Kalimantan. Selamat malam. Kami dengar Anda bisa membawa kita orang Ki Hulu Sungai. Your Indonesian sucks. Stick to English. Namun, ternyata orang yang mereka temui bukanlah Jinsun yang mereka cari, melainkan adalah Tren yang merupakan temannya Jinsun. 25,000. I'll have a talk with the captain. What do you mean you're not the captain? Jinsoon! Ekspedisi pun dimulai. We need those results by next. Ketika di perjalanan, terlihat seorang peneliti wanita bernama Jel mencoba menelpon temannya. Untuk mencari sinyal, Jel terlihat mondar-mandir ke sana kemari di atas kapal. Namun tiba-tiba, Jel terjatuh. Semua orang yang ada di kapal panik. Kapal itu pun langsung dihentikan oleh Tren. Beberapa teman-teman Jel malah menertawakan Jel yang terlihat kesulitan berenang. Maybe you should drop the phone. It's probably holding you back. Bill yang merupakan pemandu dari tim tersebut mencoba untuk menolongnya. You're almost there, Gail. Come on, it's just like a phone. Namun, tertawaan mereka terhenti ketika tiba-tiba seekor buaya muncul dari permukaan air dan menenggelamkannya. Aduh, Jel. Apes banget, kamu udah ditertawain, malah tenggelam. Jel pun berhasil diselamatkan oleh Bill. Namun, buaya yang lapar malah berbalik menyerang Bill. Pertarungan pun terjadi. Melihat rekannya dalam keadaan bahaya, Tran dengan sigap mengambil senjata dan mencoba mengarahkannya kepada buaya tersebut. Namun, usahanya itu tampaknya sia-sia. Where's he gone? Oh my god. Dan akhirnya Bill pun memenangkan pertarungannya. Mampus tuh buaya dimakan ular. Di tengah perjalanan, Bill dan Tran menyadari bahwa kapal mereka telah melewati rute yang salah. Come on, man. Hal yang sama disadari oleh Jack, yang melihat rute yang akan mereka lalui adalah air terjun. Everybody, hang on! Ibarat nasi yang sudah menjadi bubur, mereka pun pasrah. Dan pada akhirnya mereka terperosok ke dalam air terjun tersebut. Melihat kondisi kapal yang tenggelam dan rusak, mereka pun panik. Bill pun mencoba mencari jalan alternatif untuk mereka lalui dan berharap mendapatkan bantuan dari rekannya yang bernama John. I need you on this one, John. Untuk mencapai bantuan dari John, tim memutuskan untuk melewati rawa sebagai alternatif rute tercepat. Di tengah rawa, monyet yang mengikuti mereka memekik-mekikkan suaranya seakan memberikan suatu pertanda. Ternyata, apa yang dipegikan monyet tersebut benar adanya. Terlihat dari atas seekor anaconda raksasa meliuk-liuk di dalam air. Sementara itu, Samantha yang berada di belakang Bill terlihat terkejut oleh riakan air yang muncul dari dalam rawa. Sementara di belakangnya, tim yang bernama Cole, jangan pakai iya, pun merasakan hal yang sama. Namun, atas instruksi dari Bill, perjalanan pun tetap mereka lanjutkan. Probably a million things in here. He's right. Just keep moving. Sementara itu, tim yang bernama Dr. Ben mencoba menggoda Jel, yang sedari awal terlihat panik. Tiba-tiba, Ben tersentak dan tenggelam ke dalam rawa, dan disangka oleh Jel hanya bercanda. Ben? Namun, ketika mengetahui Ben tak tampak muncul ke permukaan, mereka pun panik.
Ketika Ben muncul dari permukaan, dia terlihat meronta-ronta. Lalu tim dikejutkan setelah menyadari bahwa tubuh Ben penuh dengan luka. Lalu tiba-tiba, seekor anaconda raksasa muncul ke permukaan dan melahap Ben utuh-utuh. Beralih ke John, si John adalah orang yang dimintai bantuan oleh Bill untuk menyelamatkan mereka. Si John yang mengendari perahu dalam keadaan mabuk tiba-tiba tersentak oleh suatu guncangan. Ketika menoleh, air di sekitar perahunya tiba-tiba berpusar. Perahunya pun tersentak lagi. Si John yang penasaran kembali melihat ke dalam air untuk memastikan apa yang terjadi. Namun, yang dilihatnya bukanlah pemandangan yang baik, melainkan seekor ular raksasa yang berenang ke arahnya. Si John yang ketakutan berusaha mengambil senjata, tapi semuanya terlambat. Ular itu pun memangsanya. Ketika mencapai lokasi, tim dikejutkan dengan sebuah ledakan. Find anything we can use. Mereka mendapati perahu John hancur. Scene beralih ketika mereka memasuki sebuah perkampungan misterius, dan tidak ada satupun orang yang tinggal di sana. Di tempat itu pun banyak sekali tumpukan tengkorak manusia. Namun yang lebih mengejutkan ketika mereka mendapati seekor ular raksasa yang terbelah. Di dalam perutnya kita dapat melihat kaki manusia yang menjuntai. Malam hari pun tiba. Jack yang baru saja membasuh muka teralihkan perhatiannya kepada sebuah benda. Ternyata benda tersebut adalah potongan bunga yang dicarinya. Di kejauhan Gordon tampaknya menemukan sesuatu barang. Ya, rupanya barang tersebut adalah milik John, yang sengaja disembunyikan oleh Jack. Tim lainnya mencoba mengapungkan rakit yang telah selesai mereka buat. Kembali ke Gordon, tampaknya Jack mengetahui apa yang ditemukannya. Jack mencoba untuk menjelaskan bahwa alat itu sengaja disembunyikannya dan hanya akan digunakan ketika misi pencarian bunga anggrek itu selesai dilakukan. Namun, apa yang disampaikan Jack tidak disetujui oleh Gordon, karena harapan Gordon adalah kembali pulang secepatnya dan tidak mau mengambil risiko dengan kematian. Dengan muka masam, si Jack yang kesal meletakkan seekor laba-laba beracun ke tangan Gordon. Laba-laba tersebut menumbuhkan Gordon dengan cepat. Lalu si Jack pun meninggalkannya menuju rombongan. Should I go get him? No. Let him rest till we get everything loaded. Setibanya di sana, Sam langsung menanyakan di mana Gordon. Jack lalu menjawabnya bahwa Gordon sedang mengistirahatkan kakinya yang lumpuh. Mendengar jawaban tersebut, Sam mulai curiga. Dan pada akhirnya Sam pun menemui Gordon yang terkujur lemas. Tell me. Melihat raut wajah Gordon, Sam merasa ada yang tidak beres. Sam pun langsung meninggalkannya dan pergi menemui Jack. Si Gordon yang sendirian tiba-tiba dihampiri ular yang sangat besar. Kondisi tubuh Gordon yang lumpuh memudahkan ular tersebut untuk memangsanya. Semua tim yang menyadari kondisi tersebut, kecuali Jack, lalu bergegas menemui Gordon yang sedang disantap ular tersebut. Tapi mereka terlambat. Dengan sigap, Bill mengambil obor untuk membakar saung yang dihinggapi ular tersebut. Setelah itu, tim dan rombongan lari meninggalkan saung yang terbakar ke arah rakit yang sudah mereka persiapkan. Tetapi sekali lagi mereka terlambat. Si Jack yang culas meninggalkan mereka semua di sana dengan mengayuh rakit itu sendirian. Mereka pun mencari alternatif lain sebagai jalan perlarian. Tetapi sayang, nasib sial menimpa mereka semua. Jalan yang mereka lalui ternyata jurang. Tapi mereka semua mendarat dengan selamat. Dengan kondisi panik, terdengar pula desisan ular. Bill kemudian menginstruksikan tim untuk lari kemana saja. Keputusan tersebut tentunya membuat bingung Coli, yang pada akhirnya dia tertinggal dari rombongan. Cole yang tertinggal sendirian merasa ada bahaya yang sedang mengintainya. Hal itu diperkuat ketika dia menyadari ada riakan air di sekitarnya. Cole yang ketakutan sekaligus panik mencoba memanggil rekan-rekannya.
Tetapi karena kondisi mereka yang berada di dalam jurang membuat suara yang terdengar bergema dan menyebabkan efek entah dari mana suara itu berasal. Cole memutuskan untuk berjalan mengikuti instingnya. Tapi apesnya, lampu yang dipakai mati. Dan tiba-tiba Cole melihat banyak sekali tengkorak manusia di sekitarnya. Tidak sampai di situ, Cole juga dikejutkan oleh Tran yang datang secara tiba-tiba. Stay together. Okay, I promise. Can we please go? Ketika mereka sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba Tran terperosok ke dalam lubang yang berada di sekitar gua tersebut. Ternyata di bawahnya ada sungai yang lumayan dalam. Tran pun berusaha berenang mencapai permukaan, namun dia terlambat. Ular yang sangat besar tiba-tiba datang dan menyerang Tran. Tran pun dililit oleh ular tersebut dan dimakannya. Cole yang menyadari bahwa rekannya itu telah mati, lalu dia lari terpontang-panting menyelamatkan diri dan sampai di belakang tim yang lain. Di belakangnya terlihat ular yang sama menuju ke arahnya. Tim yang lain berhasil mencapai lubang seukuran tubuh manusia yang mengeluarkan mereka. Dengan cemas, mereka meneriaki si Cole yang tertinggal. Ular yang tadi mengejarnya sudah hampir mencapai Cole. Tetapi dengan bantuan teman-temannya, Cole buru-buru ditarik keluar. Setelahnya, mereka menemukan rakit yang tadi mereka buat. Tetapi ternyata di sisi lain Jack mengetahui kedatangan mereka semua. A good place to start. Dan mengancam mereka dengan senjata. Ternyata Jack pun sudah mengetahui keberadaan bunga anggrek yang dicarinya dan memaksa Sam untuk mengambil bunga tersebut. Karena diancam dengan pistol, Sam pun terpaksa menurutinya. Nah ternyata yang lebih mengerikannya di bawah tebing itu ada banyak sekali ular anaconda yang sedang merayakan musim kawin. Dengan gugup dan ketakutan, Sam pun mengambil beberapa bunga anggrek itu. Ketika selesai, Sam mencoba untuk menyeberangi jembatan itu kembali. Kondisi kayu yang licin dan rapuh tentunya menyulitkan Sam untuk menyeberanginya kembali. Melihat kondisinya yang akan terjatuh, Jack menyuruh Sam untuk melemparkan tas itu kepadanya. Throw me the pack. Tiba-tiba, Bill memukulnya dari arah belakang, yang menyebabkan tas itu terlempar darinya. Merasa dirinya terancam, Jack pun berbalik menyerang Bill. Kondisi Bill yang terluka membuatnya tidak dapat berbuat banyak. Jack teralihkan pandangannya ke tas yang masih tersangkut di tebing itu. Ia pun berusaha untuk memperolehnya kembali. Jack yang sudah memperoleh tasnya tersengat oleh laba-laba sejenis yang dia pakai untuk melukai Gordon. Melihat kondisi itu, Bill mencoba untuk menyelamatkan Jack, tapi dia terlambat. Jack pun terjatuh. Di sisi lain, Cole dan Jael mencoba untuk menyelamatkan Sam. Naasnya ia pun ikut terjatuh. Di bawah, si Jack yang sudah tidak berdaya terlihat disantap oleh beberapa ular. Dengan penuh ketakutan, Sam berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat tebing. Sesampainya di atas, Bill pun menggapai tangannya, dan Sam pun dapat diselamatkan. Dan ternyata di belakangnya ada seekor anaconda raksasa yang mengikuti Sam. Menyadari mereka semua dalam bahaya, Jael melemparkan jeligen minyak ke arah ular itu untuk mengalihkan perhatiannya. Begitu pula dengan Bill yang saat itu berusaha menembak. Di sisi lain, Cole langsung menembakkan suar yang dimilikinya dan tepat mengenai sasaran. Ular itu pun langsung meronta-ronta kembali ke dasar jurang dan meledak. Rontaan dan ledakan yang dibuatnya menyebabkan sisi lain dari jurang tersebut longsor. Dan semua ular di dalamnya tertimbun longsoran tersebut. Mereka pun selamat.
Di akhir cerita ini terjawab pertanyaan kenapa ular tersebut begitu besar, karena selama musim kawin ternyata mereka memakan bunga anggrek yang tim cari. Oke, itulah akhir cerita dari film ini. Semoga terhibur ya. Jika ada kritik dan saran mohon tuliskan di kolom komentar. Dan kesimpulannya, janganlah berbuat egois, karena dalam kondisi apapun kita tentunya butuh kekompakan dalam tim. I'm a bad man. Mohon selalu dukung channel ini dengan klik like, share, and subscribe. Terima kasih. See you next time.